Atau mungkin beberapa hero lainnya untuk Siusun ya, ini situasional banget sih. Iya, dan Karena bisa aja ada Kufra, Kaja. betul, Gitu ada sih. kemungkinan untuk respect-nya, ada kemungkinan besarnya di fase 2 sih. Karena untuk di yang udah dari kemarin ya, Mhm. fase pertama tuh kebanyakan ke arah jungling potensial seperti Joy Baxia tuh lumayan sering. Oh iya. Yang kedua ada Nolan, Guinevere juga gitu loh. Bahkan Faramis juga sempat, Faramis dan Lilia sebenarnya yang sempat menjadi last band untuk di fase pertamanya. Bahkan tadi pun Lilia, kalau ngomongin Lilia ya, tadi bener-bener dijadiin prioritas loh untuk dari tim yang bermain di match pertama kita. Match kedua tadi ya, Desmond ya? Ya Deus Vault tadi, kalau nggak salah, lawan Homeboys kan. Cuman ini dia, untuk dari segi banning phase-nya, Lancelot langsung ditutup, diikuti dengan adanya Matilda. Ada kemungkinan untuk permainan kiting dan juga penetrasi ke arah belakang ya, ini udah mulai Udah ditutup. targeting banget sih jatuhnya kalau dengan Lancelot kita gitu. Langsung. Saya udah targeting banget pemain dari Onyx, mereka udah respect banget dan Joy menjadi korban kedua juga. Joy dan juga One ya, balik lagi hero-hero yang maneuverability tinggi ya. Namun untuk sekarang jungle utility pun juga sebenarnya masih terbuka gitu loh untuk kedua belah tim. Namun refleksi dari BNN pick ini adalah lebih ke arah first picknya nanti Siusun bakalan seperti apa. Karena ada beberapa first pick yang menurutku cukup unik untuk dibahas. Yaitu kalau first picknya ke arah Valentina biasanya itu untuk nekenin ke arah dari early phase-nya. Kalau ngambil pick pertamanya ke arah Faramis itu biasanya untuk tim com, apalagi untuk kontes ke arah objektif seperti Lord ataupun Turtle-nya. Dan kalau first pick-nya ke arah dari Baxia, wah itu udah jelas. Itu pergerakan penyerangan ke arah jungling area, ada kemungkinan besar bakalan terjadi terus-menerus di arah early game-nya. Oke. Sementara kalau kita lihat lagi masih berpikir keras ini mereka ya. Masih dengan beberapa wow. Mereka yang nge-ban terhadap satu ini apa pertukaran yang mereka inginkan? Banyak yang lepas sih, ini Wih, ada Nolan Bruno, Jarang loh. Guinevere. Jarang banget. Bahkan ini dari Angelanya ini sering banget first pick mereka. Cukup menarik ya. Yes. Tapi melepas Bruno dan juga melepas adanya Guinevere, combo yang kita tahu bahkan kemarin Suns juga udah sempat ngebawa Novaria. Kalau memang dari Siusun mereka mau ngepick ke arah Brunonya, lebih prioritaskan untuk Kusei, Onyx mereka bisa bawain combo Dan Faramis. Nova lagi. Faramis ya. Langsung diambil terlebih dahulu. Karena kalau kita ngelihat, kalau nggak salah 2 hari yang lalu deh, aku lupa dari tim mana. Guinevere di arah first pick-nya itu langsung direspon dengan Digi di 2 pick pertamanya. Dan itu works. Gitu loh, jadi seenggaknya susah, aku akui susah untuk melawan Guinevere apalagi dengan file requirement-nya. Dan untuk masalah megang ke arah tanknya. Namun tetap masih bisa diminimalisir lah dengan efek anti-CC. Namun untuk Onyx, apakah akan ada sisi power terlebih dahulu yang banyak bisa banget dibuka? pilihannya. Guinevere bisa diambil, Yes. Arlott bisa diambil, Bruno bisa diambil, banyak banget pilihannya. Cyclops? Shadow pick ke arah Cyclops, Terserah tapi ada Suns, terserah. Kalau Suns bebas. Kalau Suns bebas Boleh. mau mainin apa aja. bebas ya. Tapi kayak Oke. Novaria sih bakal jadi combo yang pas untuk Guinevere. Betul, ini sempat dibahas juga ya sama Lim Kocol bahwa combo ini sebenarnya combo yang cukup mematikan untuk bermain versi long range shotnya. Dengan adanya Astral Recall plus adanya Astral Echo dan Fire Requiem itu bakalan punya hitbox yang gede banget ke arah lawan ya. Dan kebetulan kalau kita ngeliat ke arah Siusun, ada chance besar mereka akan bermain dengan rapat. Dengan sudah terbukti adanya Faramis. Tinggal masalah Max Payne aja bakalan seperti apa. Tapi ini ada sedikit fun fact di mana Siusun adalah tim satu-satunya tim yang punya 100% Lord Control. Wow. 100%. Berarti adu retribution ya bakal jadi Yes. PR untuk tim Onyx. Tapi kemarin sih ngelihat ketika mereka ketemu sama Triple Esports ya, Onyx melepaskan 3 kali turtle-nya loh. Jadi kayaknya kalau memang melepaskan objektif turtle, tentu Onyx akan mendapatkan pertukaran lainnya biasanya. Iya, Entah jadi itu trading turret lainnya. atau mungkin point kill. Mirroring juga bisa sebenarnya Yes. kan. Ini untuk lagi nih, main mereka ke arah sisi lawannya. emang benar-benar mau dibalaskan dengan sisi lagi. Arlott sekarang potensinya juga udah naik banget, naik Oh iya. daun malah. Bisa dibilang Arlott kalau lepas, pasti ada di dalam tiap pertandingan. Iya. Gak pernah dilewatkan untuk Arlott ya. Dan head to head tuh kalau nggak antara Terizla, ya Yuzong biasanya. Antara dua itu. Namun dengan Martis dan juga Arlott, aku melihat dari Onyx apalagi udah punya ke arah Novaria ya. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu chance mereka untuk bisa cenderungkan ataupun dipindahkan setup dari Siusun itu menjadi front to back. Oke, ini Tinggal cukup cari front menarik. line-nya aja. Onyx nih mereka bisa mainin combo Minotaur kalau mereka mau sih Iya. tadi. Tapi ternyata Cloud yang akan diprioritaskan untuk cewek. Bukan Bruno juga. Bruno Digi mungkin bisa ditutup sama Onyx. Atau mungkin ya udah mereka lepas Brunonya, Digi mereka ban. Kalau untuk sekarang bisa untuk keduanya sih. Dengan Dari Diginya? Dari Iya, siapa? dari Onyx dan juga Siusun gitu Kalau kan. menurut aku agak sedikit mahal sih kalau misalnya ngebuang dua-duanya ya.
Iya. Mostly biasa Digi yang akan ditutup, mungkin bersama dengan Minotaur juga. Tapi entah kenapa ya, kalau kita ngeliat dari Onyx sendiri, ada chance-nya untuk Digi bisa keluar. Bisa, karena Guinevere-nya juga belum tahu mau kemana. Ini Benar. karena kalau kita lihat dari Onyx, Guinevere bisa di Kairi, bisa di Keyboy. Badannya tapi belum kelihatan dari Onyx. Menutup Dengar, Kari loh ini. Oke, Apakah akan ada tank jungler yang dibawakan Bisa jadi. sama Kairi? Bisa juga, jadi Romer Guinevere itu udah sangat-sangat possible juga untuk ingatlah sekarang kita kan. ya bagaimana kalau misalnya contoh Fredrin aja diambil sama Kairi. Fredrinnya kayak kesambet Lancelot kan. Oh iya Iya. benar-benar. Friend Quantum Charge ya waktu itu. Aku lihat juga. Aneh banget gitu. Cuman ya balik lagi salah satu strategi ya selama works nggak apa-apa works. Cuman kalau kita ngelihat dari Siusun pun mereka ini masih kekurangan di daerah DPS fisikalnya. Mereka masih kekurangan di area gold lane yang kemungkinan besar Bruno juga bisa ataupun Brody Aku jadi pilihan merasa bagi Siusun. Siusun bisa nge-ban ke arah XP-nya sih, karena mereka harus Iya. ngejaga posisi Faramis, biar Faramisnya nggak gampang langsung instan di pick off. Dari Isla. Iya. Dari Ini sebenarnya masih banyak banget juga ya. Dia nggak ban? Belum keluar kayaknya tuh ya dari asetnya ya. Oh. Atau emang gak nge-ban ya? Gak nge-ban? Tadi aku nggak dengar suaranya. Nggak ada Siusun. suara Nggak bandnya nge-ban sih. Iya, Weh. nggak ada. Gak nge-ban tuh kan. Oh. Tapi bisa dibilang ya untuk sekarang. Pilihan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx juga cukup banyak loh. Mereka contoh kalau emang terlihat dari Kari yang dibuang. Nah. Kayak bakal redraft sih. Sepertinya ada redraft nih kayaknya ya. Harusnya. Iya, ada bug kah? Iya, balik lagi tadi Pak Pulang masalah yang tadi. Kenapa tadi Pak? Kalau emang dengan adanya Kari yang dibuang ya, Mhm. kombinasi yang bisa mereka lakukan, entah mereka bisa mengeluarkan Tigreal, Mm-mm. entah bisa mereka mengeluarkan dari Minotaur. Nah, Karena yes. dengan membawanya, mereka udah membawa lagi ke arah dari Cloud-nya, Mm-mm. meminimalisir lah biar Cloud-nya juga optimal. Kita tahu di Iya. sebelah juga udah ada Arlot, tapi kita nggak Betul. tahu nanti Arlot itu akan ditaruh di sebelah mana. Iya, dan kalau kita lihat untuk dari segi draftingnya sendiri ya, Onyx mereka emang punya Guinevere mau dimanapun dari segi role-nya, Romer ataupun jungler. Kecenderungan dari Guinevere itu sekarang lebih ke arah jenis 1-1, Molten Essence, sisanya item defense. Hmm. Gitu kan, untuk menjadi salah satu badan frontline. Tapi, kalau kita lihat ke arah role-nya, dia itu bukan true tanker. Jadi ada kemungkinan besar ya balik lagi front to back yang bisa dipaksakan kepada teman-teman dari Siusun untuk bisa ngejaga poking damage di arah belakang. Dengan ada Novaria. Hitbox lebih besar, dan ingat hitbox lebih besar pun juga sangat-sangat menguntungkan sekali untuk Cloud yang bisa in and out dengan gampang menggunakan BMI. Dan adanya Arlot di tangan dari Siusun, ini Iya. bisa nge-cancel Blazing Duetnya Cloud loh. Mhm. Jadi kemungkinan ya cewek akan bermain lebih sabar sembari nanti mungkin menunggu informasi dari pemain-pemain Onyx. Oke, Arlot udah ngeluarin final slash, baru dia masuk dengan Blazing Duet. Jadi biar eksekusinya ini tidak sia-sia juga dari tim Onyx. Iya. Untuk masalah eksekusi kalau kita ngelihat laning phase dulu ya dari arah early game. Entah kenapa aku melihat bahwa potensinya ada sedikit diunggulkan di tangan dari Siusun dengan mereka udah punya Martis dan juga Arlot gitu loh. Seenggaknya untuk dari segi badan mereka punya durability dari segi regenerasi HP. Seperti contohnya Decimation kalau misalkan ada Killing Spree oke, darahnya naik. Atau kalau enggak ya sekalian aja ngambilnya ke arah Quantum Charge untuk fast jungling. Sementara kalau kita ngelihat ke arah teman-teman dari Onyx dengan mereka udah mengambil pick pertamanya menuju ke arah Guinevere dan juga Novaria. Kalau menurutku sendiri hero-hero ini adalah hero-hero yang item dependent. Jadi kemungkinan bisa dapetin power spec-nya di saat ada beberapa auto turret yang hancur dan mulai melakukan rotasi. Ada kakak. Kaluan! Buset dah. Oh iya, Paling ada depan nih gue Luan-Luan. lihat, paling depan ini. Paling depan ini. Seru kalau ya? biasa kalau ada kakak luan ya ada kakak-kakak yang lain. Oh. Tahu nih Yang mana siapa tuh? aja tuh. Yang mana dulu? Siapa tahu. Belum kelihatan tadi, belum terlihat di map ya. Hari ini sendirian ya Lon-Lon kayaknya. Iya. Biasa ada Papi Dangki tuh, karena pada datang ke Philippines kan buat dukung tim Indonesia. Tapi ya sembari kita Ya sepertinya akan menunggu redraft. Siapa tuh? Siapa itu? Siapa ya itu ya? Siapa itu, Bang? Saya tidak Woi. kenal. Bang. Siapa itu? Gak tahu Temennya kali ya? Bisa Oke. Pengen datang ke Filipina kagak bisa. ya. Iya. Malah buka aib temennya sendiri itulah teman-teman ya. Lah bisa jadi request pak. Apa? Mau masuk YouTube dong, udah dikeluarin Ah. mukanya. Makanya harus berhati-hati. Kadang temen yang kita anggap baik malah mereka yang bongkar aib. Iya ya, benar ya. Jadi hati-hati teman-teman di luar sana, berhati-hatilah menganggap orang baik. Padahal mereka ternyata yang buka aib dan malu-malu. Dah. Bukan malu lagi pak tadi pak. Apa tuh? Bukan malu lagi tadi itu. Rame ya. Rame banget loh. Iya, ini udah benar-benar full set ya di sana ya. Hampir full loh. Udah setengah nih tuh. Nah ini tulisannya apa nih Kaluan nih? Kaluan. Nggak Tulis apa tuh? Yo. Bakzo. Yo. Oh.
Jempol. Oh enggak, kirain jempol. Oh. Nah, Beneran itu dia, dijempolin. kan? Jempol. Di sini terlihat ya teman-teman ya siapa yang lebih mempermainkan dari sebuah hubungan. Siapa tadi itu? Siapa yang serius, siapa yang enggak ya? Ya. Pulung biasa dijempolin siapa, Lung? Di wildcard kemarin banyak banget yang ngedraw aspirants. Kalau di sini banyakannya foto-foto muka ya. Oh, ini ada game nih. Benar. Suruh nebak nih, berapa banyak Backup Bruce. hero support yang ada di MLBB. Hayo teman-teman, berapa banyak hayo? Support ya. Kalian ini dong, coba tulis di kolom komentar kalau kalian adalah push rank sejati. Iya. Paling mereka buka dulu Mobile Legends-nya kan. Manual ya. Nah, nih. Kalau Pak Palung tahu kan berapa Pak? Katanya Pak? Apa? Pak Palung tahu Gue kan? nunggu mereka aja. yang Oh jawab. ya udah. Baru nanti kita balik jawab. 40 sekarang udah main XP. Gue sekarang udah XP ya, gue Udah udah bukan bukan one-one one-one lagi. lagi. One-one di band mulu, udah ditarap sebel gue. Udah capek ya. Udah capek, One-one. udah ditarap capek gue XP-nya udah. pakai apa Pak? Yulung. Oh Yulung. Yulung, Yuzong Pulung. Udah kayak merek pipa ya? Iya, Yulung gue. Yulung. Jago katanya Pak Pulung udah. Segala jenis XP gue gas sekarang. Apakah kamu adalah XP terbaik? Aku interview dong. Ya Allah, gue ini lagi, heboh sendiri lagi. Udah mulai belum? Belum. Belum. Kita masih sabar menunggu ya teman-teman. Mhm. Mendingan kalian sembari nunggu kalian like dulu yang belum like. Yap, yap. Kalau Nih tadi Like kan di dulu. area sini juga hujan ya Iya. kan. Kalian juga mungkin yang masih ada di luar sana yang masih berada di jalan atau masih ada yang kehujanan, ada yang berteduh, hati-hati nanti pulangnya. Betul. Karena masih licin jalanan ya. Ya, atau buat teman-teman semua juga boleh live report nih dari mana aja gitu. Benar. Misalnya Bang, serengseng hujan, ya kan. cakep. Bang, kebon jeruk nih berawan. Lapor gitu. aja langsung di kolom komentar Coba, ya. coba lapor di kolom Tapi komen. udah ada jawabannya. Ternyata untuk hero-hero support yang ada di MLBB itu ada 12. Wow, siapa tuh yang nebaknya benar? Tadi aku lihat Kagak ada ada. tuh. Ah, Ada ada. tahu, ada Ada ya? yang Ada jawab tadi. 12. Ada yang jawab 122 tuh lihat. Oh, Semuanya. semuanya dong support hero di Mobile. Iya. Aduh. Mungkin dia tuh tipikal yang ini kali Pak, yang jungle itu sampai lupa gitu loh kalau teman-temannya butuh temen juga gitu kan. Jungle itu sampai Lord the Hand gitu. Yuk tuh, mana lagi ya? Chat. Di sini apa tuh? Di sini aspal aman, ya Allah. Kering maksudnya kali Pak. Bang, bumi hujan, iya. Ih. Bandung dingin, mantep. Dingin banget ya. Ini kita di Jakarta juga dingin banget loh. Kembangan hujan, Sumenep hadir. Udah mulai nih mereka nih absen-absennya nih. Ya Allah, cantik-cantik banget. Boleh. Ntar dulu ada gerbang Ada pembuka. suara-suara tuh. Ada gerbang tuh? pembuka nih kayaknya nih. Wah, kayaknya Yuzongnya udah kembali terbang ke atas ya. Betul. Harusnya kalau kita ngelihat draft yang tadi, Mhm. 3 draft pertama harusnya masih sama nggak sih? Harusnya masih sama. Tinggal kayaknya. lanjutin band Mungkin aja nggak sih? Iya, tinggal Iya, lanjutin banding doang. phase keduanya ya. Hmm. Tapi ya balik lagi ya kalau kita ngeliat dari segi bandingannya. Mm-mm. Dari fase band kedua ini yang masih aku penasaran nantinya bakal seperti apa. Karena tadi kan sempat di-mention juga oleh Cimomo dengan adanya Bruno yang ditutup. Ha-ha. Tapi seenggaknya untuk teman-teman dari Siuson, mereka masih punya raw damage power lah. Contohnya Brody. Atau mungkin kalau misalkan mereka ingin coba untuk balas dengan teamfight power, Iritel sebenarnya juga masih ada. Dan tadi juga sempat keluar kan Iritel. Dan ada lagi pertanyaan, siapakah hero yang paling kesepian? Arlott, The Lone Lancer, atau Brody, The Lone Star? Wah, Kalau ini jadi tahu jawabannya. siapa? Siapa? Kan dijawab dulu. Oh, ya. Nanti jadi kasih Oh alasannya. iya. Heeh. Kayaknya aku yang kesepian. Pak Pulung nggak ada nih pilihan. Kalau saya di situ saya jawab Pulung. Pak Pulung masih mencari jodoh guys. Aku kesepian. Kamu kok ulang tahun kemarin kerja ya? Iya, Oh. kerja aku. Oke, ini dia. Nah, lanjut. Bener kan? Oh Bruno Yes. yang di band. Bruno langsung di band. Si dan Minotaur ternyata. Karena Terizla udah juga. obvious banget kan, tadi terlihat kan dari karya yang udah mereka buang nih. Jadinya fungsi dari Guinevere-nya nggak bisa jadi akan bergerak ke junglernya, Mm-mm. lalu dari Minotaurnya juga akan menjadi salah satu support system lagi karena yang harus mereka lawan adalah Paramis. Kita tahu ya, kekuatan team fight dari dengan adanya Paramis, Ya. Heeh. kalkulasi bisa hancur kan semuanya. Betul. Dan bahkan nggak cuma itu doang ya, dari segi respawn time juga bisa menjadi salah satu Iya. hal yang cukup efektif apalagi kalau udah sampai ke arah late game. Namun ternyata balik lagi Boxy the King dengan kajannya sudah keluar untuk game kali ini. Dan untuk kenapa aku melihatnya ini bakalan menjadi potensi yang cukup berbahaya bagi cewek itu sendiri dengan Cloud yang kalau misalkan masuknya tanpa ada peringatan
untuk teman-teman Onyx yang lain ya, dia bisa jadi makanan. Tapi siapa yang mau Sebagai Nautilus ya. dimainin sama Boots ya ini ya? Sun rises when I give the word. ya? Oke. Tadi aku pikir dia bakal langsung milih ke arah lapu-lapu karena kan memang instan loncat ke arah Brody ya. Ya. Tapi sepertinya Khalid di sini dengan combo Raging Sandstorm dan juga Flicker, coy. Betul, ada kemungkinan untuk nyari early-nya sih, karena kan kita tahu sendiri ya untuk early-nya Khalid itu maneuverability cepat dengan pasifnya, dan bahkan Desert Tornado-nya juga cukup menyakitkan untuk daerah early game. So ya, cukup menarik tentunya setelah kita saksikan untuk draft dari kedua belah tim di game yang pertama. Ini menjadi tentunya one mission, one glory untuk Onyx sendiri. Berawal dari game pertama ini kita udah melihat draft pick yang begitu bagus dari kedua belah tim bahkan. Dari Season mereka cukup kuat untuk di early pressure-nya juga. Dengan pushing potensialnya juga bahkan memang lebih di bawah dari Onyx. Tapi lihat line up ratingnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Onyx. Ya Itu itu dia. kalau menurut aku dari segi snowball potensialnya ya yang bisa dibilang cukup terlihat besar di tangan dari Season. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita saksikan bersama-sama match yang pertama untuk dari kedua tim ini. Mereka bertemu di dalam satu grup yang sama pula di game yang pertama. Dan siapa yang akan bolong pula yang pertama dari gamenya? Iya. 100% win rate yang ini bakal jadi, tapi Ra udah bakal dikejar sama Boots. Itu dia. Dan Sampai situ. terpaksa nggunain regennya loh. Oke, tapi Boots sepertinya ada satu rotasi lagi yang cukup ekstrim yang dia lakukan ya. Desert Tornado-nya tadi emang memberikan sebuah kejutan walaupun dia sekarang udah harus mengorbankan juga satu wave minion yang ada di areanya. Ya seenggaknya untuk dari segi perolehan XP masih didapetin sih dengan 3 minion yang berjalan dengan cukup baik itu tadi ada bottom lane. Wow, ini Kiboy-nya sendirian santai dulu tapi Kusei. Dengan penggunaan Brody yang dia milikin cewek harus standby di area belakang dan ini adalah setup dari talent emblem yang mereka ambil. Kalau kita ngeliat untuk dari Boots itu sendiri ya dengan Rapture dan juga Killing Spree yang didapatkan, menurutku dia bisa menjadi salah satu jembatan. Jembatan untuk apa? Cewek dapetin power spike itemnya. Golden Staff, Demon Hunter Sword. Karena untuk dia potential DPS selain dari Boots ya, itu kan tinggal Suns dan itu pun juga skill cast power gitu loh. Jadi butuh cooldown beberapa detik lah, nggak bisa konstan seperti Khalid. Iya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya dari Boxy the King ini harus menunggu sampai adanya Divine Judgment. Tapi kita ngeliat tadi Suns itu sempat ngebawa Rapture juga. Jadi potensi untuk early pressure dari Onyx ini masih ada sebenarnya. Ya. Dan bahkan untuk item pertama pun tadi aku juga sempat ngeliat ya, ini dari Arlotnya Felix saja dia langsung bikin ke arah 2 letter jerkin ya. Untuk meminimalisir juga early damage potensial yang dibawakan oleh Boots. Apalagi dengan rotasi dari Kairi. Oke, masih cukup santai ternyata pertempuran yang emang diambil ataupun dilakukan oleh kedua tim ini. Karena seperti biasa sebelum turtle pertama nongol, kemungkinan besar harus mencari dulu satu tumbal proyek sebelum nantinya mereka berantem lagi di area turtle tersebut. Kairi sepertinya bakal build ke arah defense ya. Kayak kemarin mungkin sama persis tapi Boots bakal coba dipukul mundur Felix. Dan sekarang Boots sudah level 4 juga, kemungkinan besar mereka juga akan bergerak lagi ke area dari turtle. Turtle-nya ditarik dulu ke bagian belakang, Ra-nya juga udah level 4. Sementara Kiboy ada di area tersebut. Astraliko sudah langsung dibentangkan, mereka langsung lompat ke bagian depan dan juga dengan satu lagi regenerasi yang begitu baik. Ada satu pergerakan dari Netherrealm yang udah langsung diaktifkan, tapi Kairinya malah menjadi satu korban pula di area tersebut. Ada 2 player yang langsung menghilang dari Onyx, sungguh berbahaya, tapi MP The King satu orang pula yang ditukarkan karena untuk mereka sekarang tidak ada jungler dari kedua tim. Wow, harus agak sedikit bersabar ya untuk menahan turtle yang pertama setelah teamfight yang dibuka tadi. Padahal menurut aku satu combo yang manis sih dari Onyx. Ketika ngebuka dengan adanya satu buah Violet Requiem, lalu ada Kiboy juga di sana. Tapi tadi Violet Requiem Dan itu juga Boots. short live. Karena kan tadi tiba-tiba Faramis masuk kan. Dengan netral yang nyala, akhirnya malah nyalain Violet Requiem di saat sedang immune semua. Dan bisa jadi tadi juga itu adalah kombinasi yang sangat-sangat terlihat ya. Itu adalah trailer dari kombinasi yang akan berjalan. Minuan Fury, Raging Centrum dengan Spatial Migration-nya juga tadi udah connect semuanya. Fire Requiem-nya juga udah masuk. Kita lihat saja, ini adalah percobaan kedua dari masing-masing tim. Iya. Dengan adanya turtle yang udah ditarik ke belakang, Kiboy menjadi orang terdepan. Ra dilompatin begitu saja. Boots masih melihat dari kejauhan. Bahkan tuh sekarang ada efek surprise yang udah langsung dikeluarkan. Divine Judgment-nya berhasil menarik ke arah Kairi. Dan sepertinya Onyx mereka harus merelakan turtle yang pertama ini setelah kehilangan Kairi ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Iya, karena ya balik lagi dengan Kairi yang udah hilang, lihat bagaimana dari Onyx rotasi langsung pada cabut semua ke belakang. Dan bahkan Minotaur yang dibawakan oleh Kiboy itu langsung mencoba untuk mencari seenggaknya mirror potensial. Kebetulan di area bottom lane,
Brodinya dari Kuse ini juga lagi sendirian gitu loh. Seenggaknya ya nge-spiking up dikit-dikit lah untuk cewek, apalagi dengan dia udah mulai membuat karir di HS terlebih dahulu. Oke, dari equipment bahkan dari boot sudah jadi dengan sudah bawa Fury Hammer untuk penetration, tapi boxing Lah, defense Jasmine tadi kayaknya udah mau dikeluarkan tuh. Hey, gagal untuk kali ini. Dan ada satu informasi yang berhasil mereka dapatkan. Kita lihat saja apakah mereka semua lagi akan berkumpul untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi haruskah Kairi menjadi orang terdepan kali untuk bisa memulai seluruhnya? Bisa jadi juga tidak. Karena sekarang ada satu lagi Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi Netherrealm di bagian belakang juga selalu saja memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Hanya saja pun di bagian depan juga udah memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Tapi Bootnya sendirian berhasil pakai data tersebut dengan satu lagi pergerakan yang memang sudah dikeluarkan oleh Boot. Dia pun masih selamat. Double kill. 4 player yang dimiliki oleh Siusun benar-benar menghilang. Siusun langsung tumbang dari 4 pemain yang mencoba untuk menumbangkan satu pemain, yaitu kita ngelihat tadi Kiboy di garda depannya. Tapi Boot selalu datang untuk nge-follow up satu bom Minion Fury yang dibuka sama Kiboy. Iya, tadi ke-trigger dikit sebenarnya dari teman-teman Siusun menuju ke arah dari Kairinya, namun ternyata masih bisa selamat dengan cukup manis. Dan yang aku suka adalah dari segi counter setupnya sih, bagaimana persiapannya Boots. Langsung loncat ke depan sana dan kena ke arah 3 orang. Itu combo yang bener bagus banget antara Astral Echo dan juga Desert Sandstorm. Itu dia hasil dari satu kombinasi yang begitu baik ya. Dari ketiga sisi hero yang begitu luar biasa. Jalan semuanya. Boots menjadi orang terdepan yang emang memberikan damage pula lewat di tornadonya. Ini mantep banget dah tadi. Efek sisinya lumayan banyak dari Onyx, dan ingat yang bawa Purify cuma Ra di situ. Jadi siapapun yang terkena hentakan dari Kiboy dengan Minion Fury, siapapun yang kena Violet Requiem kecuali Ra, ini udah pasti bakal keangkat. Ya makanya itu hitungannya nih Ra juga harus di-trigger asal-asalan kan dari segi Netherrealm-nya. Karena Purify yang dia punya itu lebih ke arah untuk nge-trigger juga Netherrealm-nya. Jadi kalaupun dari Siusun semuanya lagi pada keangkat, dijaminnya ada nyawa kedua. Ini boleh-boleh juga Burs ya, tadi juga dia berhasil selamat, quick sand guard-nya juga tepat waktu, dari Tonapa memorinya juga udah keluar jalur. Barusan Astraliko langsung dibentangkan, terlihatlah sudah kelima player yang dimiliki oleh Siusun. Mereka semua bisa langsung di mapping secara optimal, namun di bagian bawah ada space yang tercipta. Mereka biarkan turtle ini, tapi tidak dengan outer turret yang harusnya tumbang. Iya, ini yang tadi aku sempat bahas. Onyx ketika mereka pun kemarin ketemu sama Triple Esports, mereka lepaskan 3 turretnya, 3 turtle, tapi atas mereka dapat pertukaran. Jadi setidaknya cewek dapetin space yang banyak untuk bisa dapetin itemnya, untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx. Iya. Perhitungannya lebih ke arah ya udah turtle lepas aja, tapi teamfight dan juga turret yang lagi dimenangin oleh Onyx. Dan bahkan untuk sekarang kita bisa melihat bahwa walaupun cewek di bawah sendirian, lihat asisnya dia udah di angka 4 dan bahkan gold earn dia paling tinggi untuk di menit ke-6. Rajin juga kan tadi melakukan sebuah teamfight bersama dengan rekan-rekannya, tapi sekarang ada beberapa player yang mulai tertangkap bahasa di tersebut. Final slash-nya langsung dikeluarkan, bahkan pergerakan dari Ranya sudah melihat dari kejauhan. Sekarang Netherrealm yang langsung dikeluarkan pula, Spatial Migration, Violet Requiem dikeluarkan pula untuk semuanya. Sedikit lagi Aptrisa dilompatin lagi, tapi ada efek surprise di mana defense Jasmine tadi menarik lagi ke arah Kiboy, tapi mendadak udah ada pergerakan dan juga PKP yang dihasilkan juga oleh beberapa pemain Onyx untuk bisa membalaskan keadaan. Kiboy dengan satu antikurasi di dalam tubuhnya, Boxy the King-nya berhasil langsung dipunahkan di area tersebut. 3 player tersisa dari Sius yang ada di area River. Dan tidak ada yang tumbang dari Onyx. Penyelamatan macam apa yang dilakukan oleh Boots dari Kiboy-nya yang benar-benar sekarat tadi itu, Choji. Itu benar-benar dimainkan kiting banget oleh teman-teman dari Onyx gitu loh. Dipaksa ataupun dipancing dengan Kairi yang loncat duluan ke depan sana. Di saat ke-trigger dari Siusun dari Netherrealm-nya, dan bahkan ada beberapa tadikan juga yang dilakukan oleh Boxy the King dan juga Ra kepada Kiboy. Disitulah momen yang benar pas banget untuk Boots berkata, oke, aku masuk. Dengan flicker ditambah lagi dari segi itemization, lihat 2 item monetisasi yang sudah diamankan terlebih dahulu di tangan dari Boots. Balik lagi ke seperti yang tadi aku bilang, masalah jembatan damage. Ini tuh kalau kita ngeliat dari itemnya Boots ya, dia tuh emang ingin menjadi modal awal untuk teman-teman dari Onyx. Dan sambil nungguin ceweknya dapetin momen yang pas dari segi item. Nah itu yang serem, cewek dapetin space banyak banget. Untuk bisa dapetin item dia, 6 assist bahkan, dia nggak perlu teamfight secara agresif bareng sama pemain-pemain dari tim Onyx, tapi at least dia bisa dapetin 2 turret nih. Sejauh ini untuk Onyx di menit 8.40. Nah yang ngeliat juga dari tadi ya Ci ya, mereka udah gagal di percobaan pertama. Kenapa? Karena mereka masuk berbarengan. Mereka langsung lepaskan, mereka langsung belajar dari hal tersebut. Coba lihat dari tadi, masuknya bergantian, gak ada yang berbarengan lagi. Violet Requiem kemungkinan besar Spatial Migration dari tadi kelihatan duluan tuh.
Baru nanti disambungin lagi dengan pergerakan Kiboy. Disambungin lagi mendadak tadi Boots juga masuk. Jadi mau nggak mau impact dari Netherrealm yang mungkin hanya beberapa detik itu bisa langsung dihilangkan juga. Dengan adanya satu konsil tadi Divine Judgment mencoba untuk bisa menarik lagi ke arah pergerakan dari Kiboy. Tapi Kiboynya berhasil selama Netherrealm yang langsung dikeluarkan dan pertempuran kembali terjadi di tersebut. Ada beberapa player yang udah mulai berkumpul, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Dan juga pemain Onyx mereka sepertinya masih berani dan juga steady di areanya. Ini yang bisa dibilang mungkin hampir mendekati kata sempurna untuk Onyx ya. Gak cuma dari damage dealernya yang di cover, tapi gimana mereka nggak cover juga initiatornya. Roamernya di cover. Nah ini mau ngegas lagi nih seperti udah mulai mendekat semuanya. Tapi pergerakannya dilompatin oleh Kiboy. Connect lagi karena beberapa player dan juga satu lagi plastic cuan. Selesailah sudah beberapa player, hanya menyisakan 2 player saja. Akankah diburu habis-habisan karena ceweknya mulai bergerak ke bagian depan. Tapi Ortiferia tadi nggak kena, lebih beberapa saat lagi kita lihat. Astral Meteornya udah mulai connect, satu hit terakhir. Bang, be the king. Selesailah sudah. Dan juga untuk Ra ditembak ke punggungnya. Dia recall lihat tersebut. Sans, udah Sans, cukup. Gila. Sans di sini bener-bener loh. Dia pengen sampai gimana pun caranya Ra itu harus tumbang. Tapi ternyata Ra masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat seberapa manisnya, seberapa gilanya follow up dari pemain-pemain Onyx. Itu Kiboy udah capek jadi pancingan, pas dia maju dia sambil teriak, capek ah. Dari Kiboy itu sendiri ya. Dan ini adalah benar-benar kalau menurut gue pribadi ya, kalau memang ini bisa diselesaikan oleh Onyx secara cepat, ini adalah jawaban dari Onyx. Kenapa? Karena Siusun di saat lagi draw, mereka ingin bertemu dengan Onyx katanya. Oh iya. Ini Pembuktiannya di sini. Onyx yang mereka inginkan. Ini pembuktian dari tim Onyx dengan 7.000 perbedaan net worth bahkan di menit yang ke-10 Choji. ya itu juga jadi semacam apa ya, rule yang nggak ditulis oleh teman-teman dari Onyx, apalagi dengan sisi simfoni mereka yang bisa dibilang sangat-sangat beratur gitu. Dan bahkan kita selalu melihat bahwa cewek itu datangnya itu literally pas belakangan banget. Nggak pernah dia ngebuka sendirian atau mencoba untuk poking, karena emang dia yang carinya adalah area of peak potensialnya. Lihat bagaimana dari segi gold aja, ini udah di angka 8.000 dan rata-rata perbedaannya 2.000 dengan teman-teman dari Siusun. Dari manapun itu. 5 player di Siusun itu bedanya hampir 2.000. Soalnya Siusun ini mereka harus bisa memaksimalkan di mana mereka tuh harus ngambil satu pemain, metode pick off-nya harus jalan. Iya. Tapi ketika gagal, itu udah jadi informasi yang mahal untuk Onyx. Gak akan ada Divine Judgment, gak akan ada mungkin Netherrealm. Ya kan, karena Netherrealm-nya juga bisa dipancing dengan adanya pergerakan dari Boots dan juga cewek. Dan sementara Onyx selalu bisa memaksimalkan hal tersebut. Kayak gak ada Divine Judgment, oke kita bisa tabrak balik. Kiboy bener-bener sengaja untuk nahan tuh minion Fury-nya. Iya. Dan mungkin itulah alasan kenapa tadi kita lihat ya, Kairi tuh nggak bikin ke arah Genius One. Dia langsung bikin ke arah Steel Express dan full ke arah defense. Karena dia tahu bahwa dia yang akan memulai trigger bagaimana team fight bisa berjalan. Dan Kiboy ini udah mulai... La ilah, Boy nabrak tembok. Sedih gue lihat ya Boy. Gak apa-apa. Recall-recallnya udah bagus. Sekalinya lompat nabrak tembok. Sandung batu tadi Pak. Kakinya Minotaur emang begitu iya, Pak. Sandung batu Dia tadi. nabrak tembok jadinya basan. Ganteng mimisan. Nabrak tembok. Aduh, tapi ya inilah Onyx yang mendominasi di game yang pertama sejauh 12 menit berjalan ya. Dan sekarang tinggal menunggu aja Lord yang akan muncul, Lord yang kedua. Ya, dan ini posisinya masih perfect banget juga ya untuk Onyx, walaupun untuk di atas ya tipis lah, tinggal ditiup dikit. Tapi ngelihat posisi di atas ini justru bisa jadi chance bagi teman-teman dari Onyx langsung menuju ke arah Lordnya. Ya, oke, ada konsil lagi. Kita lihat mereka akan all in ke arah siapa. Kalau tadi mereka mencoba untuk all in terhadap Kiboy, gagal. Malah mereka yang hancur, mereka yang remuk. Kita lihat saja kemana lagi arah yang akan mereka tuju. Karena Suns-nya juga memiliki positioning yang begitu baik untuk bisa menjaga laning jauhnya. Tapi Lord berhasil mereka amankan dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada gangguan. Ya, dan bahkan kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, Divine Judgment ke arah dari Kiboy gitu loh. Dan salah satu faktor kenapa Siusun gak bisa langsung dapetin menurutku adalah kusinya dia udah tumbang 2 kali. Kalau kita ngeliat dari segi itemization nih, oke, ada penetrasi datang dari Malefic Sword dan juga Blade of Heptasis. Tapi untuk angka mentahan dari segi physical damage-nya ini masih belum terlalu besar. Kalau kita bandingkan ke arah dari Minotaur Kiboy, item pertamanya Anti-Cuirass. Paling minimal ada damage reduction 6% yang bisa dikalikan 3 di badannya. Bukan kali ditambah 3 kali maksudnya. Ini kita lihat lagi di bagian bawah nih ya, Lordnya tuh udah bergerak perlahan. Coba lihat positioning dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx.
gak selalu tentang berkumpul. Mereka mencoba ya untuk mengkalibrasi agar semuanya juga Hampir banget. hampir aja tadi orange buff orang diambil. Tapi coba lihat tuh Kiboynya. Mulai memancing lagi psikologis tapi ditembaklah sudah raknya kehilangan dari 3 bar HP. Di bagian bawah Lordnya bergerak siap untuk menabrak masuk. Sementara untuk Kiboynya dengan level 12 yang dia miliki akankah mau melompat dan juga menghajar siapapun yang ada di depannya. Ini kita lihat saja nih, masih cukup santai mereka. Mereka kayaknya benar-benar nunggu jalannya minion masuk dari area mid dan juga area atas. Yap. Lalu menunggu juga Divine Judgment yang dibuka sama Boxy the King. Ini Mas Kudu ditembak nih kena 2 orang. Coba lihat Brody sama Ra, itu impactnya sakit banget. Tapi Kairi mencoba tadi masuk Spatial Migration sekarang. Astraliko semuanya sudah terlihat seperti apa lagi sampai akan mereka bangun. Hanya saja Kiboy masih menjadi orang terdepan. Final Slash sudah dikeluarkan. Recall terus sampai maghrib besok lu. Terus. Gila Terus. Sans bikin ke arah Blood Wings. Wow. Perbedaan 10.000 loh ini. 10.000 dan balik lagi tadi seperti dikatakan oleh Cimomo bahwa untuk Onyx lagi main slow tempo. Tapi lihat hasilnya bagaimana dengan satu team fight aja. Impactnya gede banget. Dari ya. kemarin tuh mereka mainnya slow but sure gitu loh. Jadi iya. planning mereka tuh benar-benar berjalan tanpa mereka harus punya risiko yang besar. Aduh, lagi ini itu siapa tadi? MP The King loh. 3 bar hilang. Ya Allah sakit banget itu damage-nya. Udah punya Blood Wings 40. Sakit banget ditembak sama Sans, ya ampun. Aduh, dan ini dia. Siusun bahkan harus menunggu terlebih dahulu satu momentum yang pas banget dengan Divine Judgment. 74.000. Coba perbandingannya ini berapa ratus persen loh. Yang lain 20. Yang lain masih kepala 2. Ini bedanya sekitaran 300 Dia kepala 7 loh. Iya. 3 kali lipat yang bisa dikeluarkan oleh Kuse gitu Itu loh ya. Season farming dari mana ya? Gak tahu ini damage-nya gak tahu dari Item-itemnya. mana. Iya, dia farming dari mana menghasilkan damage. Awas amat Hasan. Karena balik lagi untuk di posisi sekarang Onyx lagi bisa dibilang cukup mendominasi lah dari segi Iya. jangankan di area jungle tapi bener-bener di depan inhibitor aja mereka selalu muncul entah Kibo entah Stars yang otomatis jungle area pun tertutup dan resources dari Siusun makin terpendam lagi. Ini yang akhirnya ngebuat mereka kekurangan item dan ketinggalan damage. Jangankan sama Sans, begitu pun juga dengan cewek. Ya, cuman ini kalau dibawa jauh lebih lama lagi, semuanya akan bergerak menjadi sama posisinya Iya. loh. Mereka juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kita lihat saja seperti apa lagi plan yang akan dimiliki oleh Onyx. Ada dulu game pause ya, sabar. Sabar dulu ya. Cuman balik lagi ya untuk kalau kita ngeliat dari segi season, entah kenapa aku melihat komposisinya tuh balik lagi kan. Team fight yang terbukti dengan adanya Arlot, dengan adanya Faramis gitu loh. Tapi yang jadi problem mereka itu sebenarnya menurutku ya bukan durability-nya, tapi bagaimana mereka memiliki DPS untuk meng-counter setup teman-teman dari Onyx. Dan karena Purify seperti yang dikatakan oleh Cimomo hanya dipegang oleh Faramis sendirian. Sisi apapun di depan, File Requiem, Minuan Fury ataupun Desert Tornado, itu semuanya akan diterima mentah-mentah. Ya paling minimalnya dilindungi sama Netherrealm dan ya balik lagi imunnya Netherrealm pun juga nggak terlalu lama, 1,5 detik kalau nggak salah. Ya, ini kalau gue ngelihat dari Sans tadi ya, dia juga mengeluarkan skill apa Astral Meteor, Astral Echo, Astral Spear-nya gitu kan. Nah kalau Sans ini makhluk astral kayaknya. Gaib banget damage-nya loh. Gaib. 70.000 sendirian apa-apaan dah Sans. Yang lain masih 27, 25, 20.000. Ya. Dia 70.000. Capek. Tapi emang gameplay yang bisa dibilang mengerikan dari Novaria yang seperti itu ya tadi ya kan. Keluar dari map out of bounds, terus ngekernya tadi di situ biar supaya banyak banget momen yang nggak dikira lah tiba-tiba ada projectile dari luar map gitu kan kasarnya yang diterima oleh teman-teman dari Siusun yang pada akhirnya mencicil mereka perlahan demi perlahan dan mau nggak mau mereka akhirnya mainnya juga bolak-balik dari base dan sambil ngejagain inhibitor taraf mereka. Iya. Dan sebenarnya Onyx lagi-lagi tempo permainan yang cukup pelan ini bukan berarti mereka sebenarnya nggak bisa bermain secara proaktif ya. Ya, enggak. Tapi karena mereka tahu mereka pengen ngedeny setup yang dibuka sama Boxy the King. Iya. Kalau mereka yang ngebuka duluan kemungkinan posisi dari cewek bisa tumbang, kemungkinan posisi dari Kairi bisa aja keculik. Dan mereka sebenarnya nggak perlu juga untuk menunggu kapan nih kita harus buka. Kita tunggu aja dari sisi Siusun ya untuk bergerak terlebih dahulu, jemput bola biar kita balaskan nanti. Ya posisi kita tadi kan di saat ada Lord daerah top sana, di saat teman-teman dari Siusun udah mulai mainnya nempel, justru itu momen yang sangat-sangat diimpikan gitu loh. Gue bener-bener penasaran itu siapa sih sebenarnya. Aib temennya dibongkar semua loh di sini. Nah, Kalau mau pulang di situ siapa yang mau kamu bongkar aib ya? kayak Wih, miring-miring kita. Wih, keren banget. Marshall kita. Kacau. Marshall kita boleh-boleh gayanya ya. Dan pertempuran kembali terjadi di atas sabun.
Hilanglah sudah Arlot untuk kali ini 4 orang mundur ditembak punggung dari Ra. Lari langsung Pak dia. Lari Bu, ngapain Pulang lari? ke rumah. Pulang udah. Bubar. Bentar ini cewek hilang sepatu. Tadi soalnya aku ngeliat ada Windtalker. Iya, Windtalker. Hilangin sepatu udah fix itu mah kalau udah Windtalker. Untuk full attack speed ya dari cewek sendiri. Dan lihat nih dari itemnya. Yap. Kita lihat seperti apa lagi hal yang akan mereka buat dengan deretan itemnya nih Coji. Ya, kalau kita lihat dari segi itemnya ternyata betul sepatu untuk udah dihilangkan oleh cewek itu sendiri. Diganti dengan Windtalker, so attack speed akan lebih tinggi dengan ada tambahan 20 movement speed. Cuman kalau kita ngelihat untuk dari Arlotnya yang aku penasaran, Antivirus dan juga Radiant Armor telah dimiliki. Jadi secara teori priority defense-nya udah ada, tapi tetap durability-nya terasa lembek. Astraliko lagi udah dibuang, terlihat lagi di mana saja letak dari player yang dimiliki oleh Siusun. Inilah yang kalian mau, hey. Dan siaplah sudah pemain dari Onyx yang mulai bergerak maju. Minotaur menjadi orang terdepan, sementara Astra Meteor udah dikeluarkan pula. Lordnya bergerak masuk, ditembak lagi dengan Asal Spear. Belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki pula oleh Kiboy, namun pada berbeda Kairi-nya masih mencari celah pula. Tidak ada wave minion dan sekarang dengan satu wave minion ini dan mereka semua Kairi mencoba untuk bisa masuk bagian depan dan juga dengan satu minion pun yang udah dikeluarkan tapi ternyata ditarik lagi dengan satu Divine Judgment. Cukup berbahaya dengan Immortal udah mulai pecah dan mereka berganti untuk bisa masuk ke dalam untuk bisa memberikan damage pula. Dari boxing deckingnya berhasil dihancurkan, Ranya berhasil dilenyapkan dan mereka semua berhasil aja melenyapkan pemain-pemain dari Siusun. Hanya tinggal menunggu wave minion masuk dan game yang pertama menjadi milik Onyx. Tim Onyx, one mission, one glory. Sepertinya sudah mulai jelas terlihat di depan mata semenjak dari game yang pertama. Dominasi full. Di game ini benar-benar nggak bisa dipatahkan oleh Siusun, Choji. 3-16 dari segi kill point-nya ya. Walaupun tadi kita lihat early game-nya bisa dibilang cukup ketat ya antara kedua belah tim. Apalagi dengan seperti yang dilakukan oleh si Momo, 2 turtle dilepas oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Gak jadi ternyata masalah. itu adalah sebuah investasi bagi teman-teman dari tim Onyx karena ya balik lagi ceweknya nggak kesentuh. Untuk dari arah atas pun tadi menang laning, boots-nya, dan walaupun turtle nggak diambil, nggak masalah sama sekali. Turret di bawah hancur dan itu akhirnya ngebebaskan cewek untuk bisa melakukan rotasi lebih jauh lagi dan pada akhirnya ini jadinya taking ngurut. Bottom lane hancur, nggak lama kemudian mid lane-nya dihancurkan juga dan itu yang akhirnya ngebuat modal early-nya Onyx itu kelihatan. Walaupun kita ngeliat draft dari Siusun cenderung ke arah early sebenarnya. Terus tadi di last fight tadi cara masuknya mereka sih yang bagus. Iya. Itu Kairi nge-trigger. mereka benar-benar nggak nunggu, mereka nunggu boxy sebenarnya. Cuma boxy juga tahu, oke kalau gue buka sekarang, juga kayaknya malah ngasih space buat ceweknya untuk bisa masuk dengan mudah kan. Akhirnya Kairi yang nge-trigger, dia bait, Kiboy-nya baru masuk. Betul loh, makanya Kiboy yang ketarik tadi kan Divine Judgment ya. Karena pergerakan dari gue yakin mungkin dalam niatannya ingin menarik Kairi. Tapi Kairi spatial migrationnya cepet banget, dia lompat hilang lagi tuh tinggal bayangannya. Karena di saat dia lompat keluar, Kiboy masuk, Divine Judgment menarik, lah banteng bro. Kenalnya langsung 5 orang lagi Minion Fury-nya. Gede banget ini. Dan yang aku suka tadi juga sempat di saat adanya Minion Fury itu nggak langsung digas semua oleh teman-teman dari Onyx. Mereka benar-benar nahan dulu sampai momennya pas banget di mana mereka berkumpul dari Siusun dan itu baru datang yang namanya Raging Sandstorm. Cuman satu momen kan mereka salah di turtle yang pertama, ingat mereka masuk secara bersamaan dan MVP-nya kira-kira siapa nih? Sans lagi. Gila Sans. Udahlah Sans. Sans kamu 74.000 makan apa Sans? Kemarin 912 menggunakan Gashen di game kedua, sekarang 508 menggunakan Novaria. Sans. Tapi cuma Novaria dia sih yang kayak gitu. Bingung aku tuh. Dan bahkan untuk dari segi atomization dia nggak ragu sama sekali untuk mengambil ke arah Bloodwings. Ini Bloodwings, Glowing One dan juga Divine Glaive. Tank mana? Tank mana yang mau nahan? Bahkan tadi kalau kita ngelihat ya, kalau nggak salah tadi ke arah dari Brodinya aja, satu kali tembakan dari Astral Echo-nya itu setengah darah langsung menghilang. Dan kalau kita ngelihat ke arah highlight-nya, emang seperti tadi aku katakan, untuk di arah early game, dari kedua belah tim ini memiliki pertukaran yang sama-sama adil. Tapi nggak untuk lama, karena semenjak turret pertama di bottom lane hancur, wah itu udah mulai menjadi snowball untuk teman-teman dari tim Onyx itu sendiri. Iya, tapi Boots juga gila sih. Gila, ini misi penyelamatan nih, ditarik. Tanganku biarkan. Kiboy tumbang. Bagus banget ya mereka ya masuknya ya. Kenapa ya mereka bisa kayak begini, mainnya jago banget loh. Kamu main sama yang lain kayak gitu? Gio sama Allah. Dari kata benernya masih jauh sih. Apalagi dari kata jago kayak mereka. Tapi gila ya, chemistry semua follow up, sinkronisasinya tuh masuk dapat semua buat Onyx. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi Divine Judgment yang krusial pun nggak terlalu banyak terjadi loh di game kali ini. Dan ini momennya dimana tiba-tiba untuk di ketukan terakhir Kiboy
Dia flicker kalau depan sana ditungguin dulu baru dimasukin dengan adanya Raging Sandstorm. Ganteng Di- banget dah lu Boots. Bantu dengan adanya Astral Echo yang terbuka. Hitbox lebih besar lagi dan banyak yang akhirnya terkena damage. Bahkan itu damage dari Boots aja udah gede banget loh. Yang masuk dengan full item ke arah Gila sih. offensive. Bisa kayak gitu ya. Mereka tuh kayak nggak langsung satu set gak gitu. Iya. Lapisannya kayak agak nunggu dulu berapa Nunggu detik dulu, baru ya masuk. kan, nunggu Aku dulu. kira tuh ya, Mateng. aku kira tuh setelah Kairi tadi Violet Requiem, cewek mau masuk. Ternyata yang masuk Boots-nya duluan. Iya, ceweknya masih bisa ngasih basic damage dulu kan, basic attack dulu kan, Cewek baru lagi dia blazing clear duet. minionnya dulu tuh. Hitungannya nunggu guaranteed momentum. Hmm. Kasar kan untuk cewek, apalagi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun dia menggunakan basic common emblem set, tambah lagi dengan Quantum Charge, terus spellnya lari. Ya udah, atletik nih cewek di game kali ini. Dan Khalid kalau- datang satu Iya. kecamatan kelilipan. makanya dan bahkan kalau Pasir. bahkan kalau kita ngeliat ke arah boots-nya aja 12 assist dengan full item offensive yang Dia tadi nggak seperti aku tumbang katakan. loh. Gak tumbang sama sekali. Ya karena tugasnya Boots tadi cuma satu, bikin momentum, kalau udah ya udah kita pulang. That's it, karena yang lanjutin ataupun yang estafetin tersebut adalah cewek yang selalu datang di momen yang sangat-sangat pas. Plus kusenya juga nggak bawa Purify. Ya, itu juga Hmm. menjadi salah satu faktor juga, dan kalaupun memang dia udah bikin ke arah Wind of Nature, yang jadi problem kan gak cuman ada cewek damagernya, ada Sans juga. Makanya kita ngeliat damage deal-nya hampir menyentuh ke angka 110.000 dengan Total damage. sandbag-nya sang Arlot 103.000. Felix tadi kan yang ada di arah frontline, dan bahkan jujur saking susahnya positioning ya. Kayaknya aku nggak ngeliat flash sama sekali sih untuk di game kali ini. Gak ada. Ada keluar sekali kalau Sekali doang pertama. tadi kan pas Yang pas di turtle ya? That's it, tapi sisanya udah nggak ada lagi, dan ini dia untuk dari segi damage dealt-nya. Kalau kita ngeliat ke arah Siusun 100% fight ya jelas karena kill point-nya ada di angka 3. Namun kalau kita ngeliat ke arah cewek ya tadi seperti yang aku bilang, Lihat kan, damage Gak intinya. Loki, Tuh. Sans nih. Sans sangat-sangat tidak Manusiawi. tidak manusiawi. Dan nggak nyampe Aneh. 10.000 damage taken ya. Gak kesentuh sama sekali. Itu yang neling kayaknya Felix semua deh. 100k damage tuh tadi. Ya tapi itu ya dengan adanya power dari Onyx itu, dan emang dari draftingnya tuh udah kelihatan kan konsepnya untuk dia. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys.